Pemilik KK dan KTP yang memiliki ciri ini pada Desember ini dicoret jadi penerima bansos dan agar tidak berharap lagi bansos di tahun 2023 karena pemerintah akan menghentikan bansos bagi keluarga penerima manfaat yang dianggap tidak memenuhi persyaratan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini selalu dalam keceriaan, diliputi kebahagiaan, dan tentunya yang terpenting adalah teman-teman pemirsa YouTube masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saat ini sudah memasuki bulan penghujung tahun ya teman-teman. Untuk bantuan sosial pemerintah, Desember ini adalah bulan terakhir bansos disalurkan pada tahun anggaran 2022. Seperti kita ketahui bersama, di tahun 2022, pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan sosial, mulai dari bantuan yang sifatnya reguler sampai dengan bantuan tambahan. Nah, untuk bantuan reguler meliputi bantuan program Keluarga Harapan PKH dan juga BPNT atau program sembako. Program bantuan ini dikhususkan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan program bantuan reguler ini sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2007. Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan reguler ini namanya harus masuk ke dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan seperti program Keluarga Harapan PKH maupun program BPNT atau program sembako, pastikan nama kalian harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa bantuan PKH, BPNT maupun BLT BBM cair bersamaan di akhir tahun 2022 ini. Untuk bantuan PKH tahap 4, kemudian BPNT alokasi Oktober, November, dan Desember, serta bantuan BLT BBM tahap 2. Namun mohon maaf semuanya, mulai tahun 2023 untuk pemilik KTP ataupun KK dengan ciri sebagai berikut ini tidak akan dapat bantuan sosial lagi dari pemerintah. Nah, bagaimana berita lengkapnya? Simak hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham dan salah persepsi. Dan sebelum kita melanjutkan info ini, bagi teman-teman yang baru berkunjung, langsung klik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, ada informasi terkait untuk pemilik KK dan KTP dengan ciri seperti ini, mulai tahun 2023 tidak akan menerima bansos lagi. Sebagaimana kita ketahui bersama, bantuan sosial pemerintah berdasarkan basis kartu tanda penduduk, kartu keluarga, di mana pada KTP dan KK ini memuat informasi identitas warga negara Indonesia dan juga sebagai bukti bahwa warga yang memiliki dokumen kependudukan ini adalah terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Dan tentunya bagi warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan sosial dari pemerintah. Oleh karena itu ya teman-teman, identitas kependudukan seperti KTP dan KK sangat penting. Nah teman-teman tentu merasakan manfaat memiliki KK dan KTP yang sudah diperbaharui atau yang sudah elektronik. Dan saat ini teman-teman, KTP dan KK elektronik itu penting ya teman-teman, dan menjadi catatan penting bagi dokumen kependudukan itu harus diperbaharui ketika ada perubahan-perubahan di dalamnya. Misalnya KK harus diperbaharui ketika ada kelahiran, kemudian kematian, atau pecah kartu keluarga bagi anggota keluarga yang sudah menikah dalam kartu keluarga. Tidak hanya itu, bagi keluarga yang baru menikah ini membuat KK baru, tapi KK sebelumnya juga harus diperbaharui. Nah teman-teman, terkait pemilik KK dan KTP, bagi warga negara Indonesia yang layak menerima bansos di tahun 2023 ini, Kementerian Sosial terus berupaya melakukan pemadanan data dan verifikasi serta validasi data kemiskinan, di mana seluruh SDM kesejahteraan sosial turun lapangan untuk melaksanakan verifikasi ini, agar bantuan yang terkucur di tahun 2023 tepat sasaran dan tentunya ada orangnya.
Karena jangan sampai pemilik KTP dan KK ada namanya di DTKS, namun ternyata di lapangan sudah tidak bermukim di wilayah Republik Indonesia. Mungkin karena menjadi pekerja migran atau pindah ke luar negeri atau telah meninggal dunia dan lain-lainnya teman-teman. Nah, terkait bagi pemilik KK dan KTP ini, Kementerian Sosial menetapkan kriteria-kriteria penerima bansos dengan beberapa penilaian. Nah, ini dilaksanakan saat verifikasi dan validasi calon penerima bantuan untuk tahun 2023. Nah, teman-teman mungkin sudah dikunjungi rumahnya, baik itu pendataan Reksosek oleh petugas BPS maupun oleh petugas survei dari pendamping PKH dan pendamping sosial lainnya seperti TKSK dan sebagainya. Kementerian Sosial telah menetapkan 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan dalam menentukan seseorang layak atau tidak masuk ke dalam data kemiskinan atau DTKS. Maka secara otomatis 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan ini menggantikan 14 kriteria kemiskinan yang berlaku sebelumnya. 5 aspek meliputi tempat tinggal, pekerjaan, pangan, sandang, papan. Selanjutnya teman-teman, dari 5 aspek tadi dijabarkan menjadi 9 kriteria kemiskinan yang meliputi tempat berteduh, tempat tinggal sehari-hari atau status pekerjaan, kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan, pengeluaran pangan lebih dari 70% total pengeluaran untuk pakaian, sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat atau kayu. Kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar, sumber penerangan dari listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Kebijakan Kementerian Sosial menentukan 5 aspek dan 9 kriteria kemiskinan ini sudah diterapkan ke dalam aplikasi Six Mobile untuk kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan, dan sampai video ini tayang, pelaksanaan ini masih dilakukan oleh SDM PKH di lapangan. Dengan kebijakan ini, diharapkan data kemiskinan semakin baik dan tepat sasaran, sehingga data kemiskinan dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku. Nah, selain dari verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh SDM Kesejahteraan Sosial, pelaksanaan semacam sensus ekonomi atau registrasi sosial ekonomi oleh Badan Pusat Statistik, yang mana pelaksanaannya itu dimulai pada tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pemerintah melalui BPS telah melakukan registrasi sosial ekonomi. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Margo Yuwono mengatakan pendataan itu akan dilakukan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. BPS berperan sebagai lembaga yang melakukan sensus atau pendataan di seluruh lini. Dia mengatakan kalau Reksosek ini merupakan sensus yang dilakukan dengan mencakup seluruh penduduk, termasuk seluruh keluarga, seluruh rumah tangga yang dilakukan secara berturut-turut. Namun ada kekhususan bagi kelompok miskin. Di sana akan dilakukan tambahan foto lokasi. Tujuannya untuk memudahkan pengenalan lokasi dan identifikasi masyarakat miskin terkait dengan upaya penanganan kemiskinan ekstrim oleh pemerintah. Jadi pada saat sensus kemarin itu petugas BPS mendata seluruh masyarakat mulai dari segi sosial maupun ekonomi. Nah, jadi saat ada kunjungan petugas BPS kemarin itu ya teman-teman, selain meregistrasi secara langsung kepada masing-masing kepala keluarga atau anggota keluarga, juga bertugas untuk memfoto rumahnya dengan teknologi geotagging. Nah, hasil dari pendataan ini nantinya akan dilaporkan ke pusat dan dijadikan satu data sehingga bisa dijadikan sumber data selain data daripada di DTKS Kementerian Sosial. Jadi bagi masyarakat yang terdata oleh petugas BPS sudah sejahtera perekonomiannya baik dari keterangan data maupun hasil foto geotagging rumahnya yang sebelumnya menerima bantuan sosial dari pemerintah. Maka di tahun 2023 kemungkinan besar untuk bantuannya akan dicabut dan dialihkan kepada yang lebih membutuhkan. Selain program tersebut, Kementerian Sosial sendiri setiap bulannya mengadakan program verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial. Jadi bagi KPM yang terjaring di dalam kartu keluarganya terdapat anggota keluarga yang memiliki pekerjaan seperti TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN atau BUMD, pindah wilayah atau meninggal dunia,
ataupun KPM tersebut yang tadinya miskin kini sudah sejahtera perekonomiannya, maka nantinya akan dilaporkan oleh operator 6NG melalui aplikasi 6NG kepada Kementerian Sosial Pusat. Nantinya di tahun 2023 tidak akan menerima bantuannya lagi dan tentunya akan dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi hal ini bertujuan agar bantuan sosial atau bansos bisa lebih tepat sasaran kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Baik teman-teman, demikian informasi terkait untuk pemilik KK dan KTP ciri seperti berikut. Mulai tahun 2023 tidak akan menerima bansos lagi. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Komentar dan berikan pertanyaan bila ada. Silahkan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.